Praktikum kali ini berjudul Jembatan Whetstone. Topik tentang jembatan Whetstone sudah dipelajari di SMA kelas 12. Prinsip dari jembatan Whetstone adalah menerapkan kesetimbangan tegangan untuk menentukan nilai satu hambatan yang tidak diketahui. Jadi tujuan dari eksperimen jembatan Whetstone adalah menentukan hambatan yang tidak diketahui nilainya. Nilai hambatan yang dicari ini biasanya sangat kecil. Contohnya dalam eksperimen menentukan daya hantar larutan elektrolit menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Karena hambatan dari larutan elektrolit sangatlah kecil. Rangkaian jembatan Whetstone ditunjukkan pada gambar berikut. Terdiri dari 4 buah hambatan, R1, R2, R3, dan Rx. R1, R2, dan R3 diketahui nilainya, sedangkan Rx adalah hambatan yang akan dicari nilainya. Pada keadaan kesetimbangan tegangan, pada titik yang ditentukan dengan arah panah itu tegangannya sama, maka tidak ada arus yang mengalir pada galvanometer, sehingga galvanometer menunjuk pada berlaku persamaan seperti yang dituliskan pada persamaan 1. Dalam eksperimen, R1 dan R2 itu adalah hambatan dari kawat nikelin yang luas penampangnya sama dan panjangnya masing-masing L1 dan L2. Hambatan dari kawat yang panjangnya L1 adalah R1 sama dengan Rho kali L1 per A, di mana Rho adalah hambatan jenis dan A luas menampangnya. Demikian juga R2 sama dengan Rho kali L2 per A. Sehingga persamaan 1 dapat ditulis menjadi persamaan 2 untuk menghitung Rx. Berikut ini adalah skema dari peralatan percobaan jembatan Whetstone. Ada satu daya DC, kemudian saklar, komutator, hambatan rheostat, R3 yang bisa diubah nilainya, kemudian Rx yang dicari nilainya, galvanometer, dan kawat nikelin sepanjang L1 plus L2. Kali ini kita RB adalah R yang sudah diketahui harganya 10, 20, 30. Kemudian Rx1, Rx2, dan Rx3 ini adalah R yang harus kita cari nanti lewat rangkaian jembatan Whetstone, yaitu jembatan 4R yang kita cari nanti selisihnya ataupun dengan mengetahui panjang kawat L ini. Jadi L-nya total 30 cm. Nanti kalau yang sisi kiri ini dianggap L1, ini L1 sekian, kemudian L2 sisanya yang sedikit. Nah, pada kali ini kita langsung saja menggunakan RB yang 10, R yang sudah diketahui. Rangkaiannya seperti di gambar ini. Posisi saklarnya yang komutator pembalik arus diarahkan ke atas, on ke atas. Kemudian saklar power jangan dulu. Kemudian kita mau mengukur Rx1. Jadi sini sudah ada sambungan, tinggal disambungkan ke salah satu panjang kawatnya. Kemudian galvanometer ini posisinya kalau belum dinyalakan, ini posisi di 0. Kemudian kalau sudah kita mengaktifkan sumber tegangan, yaitu menekan tombol saklar, harga galvanometer akan menunjuk di sisi kanan lebih dari 0, jadi plus. Nah, kemudian cara mengatur supaya 0, nanti kita tinggal mengarah ke proof ataupun kabel yang ada sisi kayak
buaya, jadi bisa diatur maju mundur ataupun kiri kanan. Nah, ini harus kita atur sedemikian rupa sehingga menunjukkan galvanometer di posisi 0. Kalau sudah diketahui L1-nya berapa, L2-nya berapa, tinggal dibaca RT-nya berapa, nanti tinggal masukkan ke rumus. Seperti yang sudah diperagakan, ada 3 nilai hambatan untuk R3, yaitu 10, 20, dan 30 ohm. Ketiga hambatan ini dapat dirangkai seri atau paralel sesuai dengan keinginan kita. Contohnya 10 ohm diparalel dengan hambatan 30 ohm akan diperoleh hambatan 7,5 ohm. Demikian seterusnya untuk nilai-nilai hambatan R3 yang lain. Pada awalnya, jarum galvanometer akan menyimpang dari titik bisa ke kiri atau ke kanan, bergantung pada setting komutator. Jepit buaya pada kawat nikelin yang tadinya di tengah itu digeser ke kiri atau ke kanan, sehingga galvanometer menunjuk pada 0. Kawat nikelin yang berada di sebelah kiri jepit buaya diukur panjangnya sebagai L1, sedangkan kawat nikelin yang berada di sebelah kanan jepit buaya diukur sebagai L2. Setelah data L1 dan L2 dicatat, R3 diganti dengan nilai yang lain, kemudian percobaan diulang. Jadi di sini hanya akan mencari nilai 1 Rx dengan metode grafik. Analis data dari eksperimen ini adalah dari persamaan 2 yang dapat ditulis menjadi persamaan 3. Dari persamaan itu dapat dilihat bahwa itu adalah persamaan linear jika digambarkan L1 per L2 sebagai fungsi R3 akan diperoleh garis lurus dengan kemiringan 1/Rx. Jadi Rx dapat diperoleh dari kemiringan garis. Berikut ini adalah contoh dari grafik yang diperoleh berupa garis linear dengan sumbu X itu R3, sedangkan sumbu Y L1 per L2. Data-data pengamatan dituliskan dalam tabel berikut. Kolom pertama adalah nomor pengamatan, kolom kedua adalah nilai R3, kolom ketiga adalah panjang L1, kolom keempat adalah panjang L2.